Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bersyukur oleh karena Tuhan senantiasa memberikan kita limpahan kasih dan rahmat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami nafas kehidupan serta berkat-berkat untuk kami bisa kelola, untuk kami bisa nikmati sehari-hari. Saat ini ya Tuhan kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Mari Tuhan memberkati dan memampukan supaya firman-Mu dapat kami terima, kami renungkan, kami olah dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang Kau pakai untuk menghantarkan firman-Mu dan perenungannya. Mari Tuhan mampukan dan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 39 sampai 40. Yohanes pasal 19 ayat 39 sampai 40 yang demikian. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah Nikodemus. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seekor ulat perlu waktu untuk bisa menjadi kupu-kupu yang cantik dengan motif-motif di sayapnya yang menarik. Ulat perlu menggeliat ke sana kemari mencari makan, dan tubuhnya akan semakin membesar, lalu kalau sudah cukup besar, dia akan punya insting untuk mencari tempat yang aman dan mulai menjahit kepompong. Dan dia akan menjadi wujud kepompong dalam waktu beberapa saat. Akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik dan menawan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nikodemus juga perlu waktu untuk dia bisa tampil dan menunjukkan imannya. Nah, adakah yang tidak tahu Nikodemus? Ya, Nikodemus adalah seorang Farisi yang menemui Yesus malam-malam, yang tercatat dalam Yohanes pasal 3. Pertemuan di malam hari itu menunjukkan bahwa Nikodemus tertarik dengan Yesus, dan rupanya dia tidak mau disorot oleh teman-temannya yang lainnya. Oleh karena itu pertemuannya dilakukan di malam hari. Dari percakapan di Yohanes pasal 3, mungkin kita berpikir bahwa percakapan itu tidak mengubahkan Nikodemus, sebab Nikodemus sama halnya dengan teman-temannya lainnya yang menjadi orang-orang Farisi yang keras kepala. Tapi rupanya tidak. Pertemuan malam itu membuat Nikodemus berpikir dan merenungkan apa yang dikatakan Yesus dan mengubahkan dia. Terbukti pada pasal 7 ayat 50 sampai dengan 51, Nikodemus tampil dan membela Yesus yang akan ditangkap. Dan dalam bacaan kita pasal 19 ayat 39 sampai 40, Nikodemus bersama dengan Yusuf Arimatea
menurunkan jenazah Yesus dari salib dan menguburkannya. Tidak hanya itu, Nikodemus juga membawa minyak campuran mur dan gaharu yang tentunya mahal harganya, dipakai untuk meminyaki Yesus. Nah, ini adalah sebuah tindakan penghormatan sekaligus pengagungan kepada jenazah Yesus dari seorang Nikodemus yang latar belakangnya adalah orang Farisi. Nah, ternyata tidak semua orang Farisi keras kepala ya. Tidak semua orang Farisi jahat kepada Yesus. Ternyata ada juga yang baik. Nikodemus contohnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus itu adalah sebuah proses. Dan tentu saja bukan proses yang instan. Ada proses untuk memahami, proses merenung, mengolah, lalu sampai pada wujud tindakan. Nikodemus perlu waktu untuk tampil dan membela Yesus pada pasal 7, dan akhirnya tampil menunjukkan imannya ketika mengambil jenazah Yesus untuk dikuburkan. Bapak Ibu Saudara, kita pun juga punya proses masing-masing dan unik proses kita, yang tidak bisa kita samakan antara satu orang dengan yang lain. Oleh karena itu, kita tidak perlu alergi terhadap orang-orang lain yang masih dalam proses. Dan seharusnya kita perlu menghargai setiap orang dalam prosesnya menuju percaya kepada Tuhan. Bersama-sama, bergandengan tangan, saling menguatkan, saling mendukung, supaya nantinya mereka sampai pada keyakinan iman mereka dan tindakan-tindakan yang konkret yang mereka bisa tunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami dapat belajar dari Nikodemus, seorang yang Engkau ubahkan dan bisa tampil menunjukkan imannya bahwa ia percaya kepada Engkau. Tolonglah kami Tuhan dalam proses kami masing-masing menuju percaya kepada Engkau, dalam proses kami menjalani pergumulan hidup yang bisa jadi membuat kami ragu terhadap kuasa-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak meragukan kuasa-Mu, percaya bersandar kepada Engkau, sehingga kami pun bisa melalui pergumulan dengan baik dan bisa tetap senantiasa percaya dan bersandar kepada Engkau saja. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menjaga melindungi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Sang Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.